Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Oke, Saudara Rasi, selamat siang. Ketemu lagi bareng Agus untuk kesempatan siang kali ini. Saudara Rasi, kita akan ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, Saudara Rasi, dengan tema yaitu peran tumor marker dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan kanker, Saudara Rasi. Nah, kali ini sudah ada narasumber kita dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu Dr. Dini Fitria. Nah, selamat siang, Dokter. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya siang ini, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, nah tentunya sahabat Rasi yang ada di rumah yang lagi nonton juga, Dok, ya. Mungkin belum tahu nih Dokter Dini Fitria ini di bagian apa di RSUD Dr. Saidiman Magetan, monggo. Baik, untuk koreksi nanti saya jeneng abangi kalau nama saya Dini ya. Oke, siap. Oke, jadi nama saya Dine, ya, DINNE. Jadi saya biasanya harus spelling ini, karena kadang-kadang tetap dibacanya kalau nggak Dini, Dina gitu. Jadi saya agak announce dulu. Sehari-hari saya di kepala instalasi laboratorium di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Oh gitu, oke. Nah, tema kita yaitu peran tumor marker dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan. Nah, bicara soal kanker memang belum ada obatnya ya, Dok, ya. Bisa dicegah sebenarnya. Bisa dicegah. Nah, tentunya untuk langsung saja, Dok, ya, mengenai tema kita yaitu peran tumor marker. Mungkin juga belum pernah dengerin ya para pendengar Radio Rasi FM mengenai tumor marker ini. Mungkin bisa menjelaskannya, Dok. Ya. Jadi mungkin sebelum saya bahas masalah tumor marker, saya perlu mungkin informasikan ya bahwa kita kemarin tanggal 4 Februari itu memperingati Hari Kanker Sedunia. Kemudian juga tanggal 15 Februari kemarin itu juga Hari Kanker Anak. Nah, makanya kemarin pada saat diminta oleh Mbak Rini untuk kegiatan promosi kesehatan, saya mengambil topik ini ya karena masih relevan dengan perayaan. Jadi yang diingat jangan hanya Valentine aja tanggal 14 ya. Jadi ada tanggal 4 dan tanggal 15 itu kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Kenapa ini masih menjadi topik bahasan yang cukup relevan, yaitu karena kan memang ada pergeseran pola penyakit ya makin kesini dalam 10 tahun terakhir ini, di mana untuk kanker itu sendiri di dunia sudah menempati urutan penyebab kematian kedua. Oh gitu. Jadi ini kenapa urgensinya kita masih tetap perlu remindingkan ke masyarakat ya. Kemudian yang kedua juga adanya informasi ya, terutama ini yang para pengguna BPJS mungkin. Betul, ya. Bahwa kanker ini termasuk 4 penyakit yang memerlukan biaya pengobatan paling tinggi. Nah, jadi ini memang perlu cukup diwaspadai karena ya akan berdampak juga, selain masalah kesehatannya, berdampak juga signifikan secara keekonomian ya otomatis ya. Dan saat ini kemudian dari Kemenkes itu sendiri juga sedang mencanangkan ya ada 9 pilar layanan prioritas ya untuk yang memang bisa ditingkatkan kemampuannya di rumah sakit, terutama ya rumah sakit rujukan ya untuk jejaring. Itu ada 9 pilar masalah kesehatan dan salah satunya adalah kanker. Gitu. Nah, kemudian untuk masalah tumor marker ya, karena kebetulan saya ini bergerak di bidang laboratorium ya. Cuma memang ini agak ada sedikit rancu biasanya patologi klinik dengan patologi anatomi. Kalau patologi klinik yang saya bidangi saat ini adalah mendeteksinya terutama adalah di cairan tubuh. Ya, jadi dari darah, dari urin, dari feses ya, atau kemudian kerokan jaringan, kerokan cairan dari jaringan ya. Tapi kalau jaringan itu nanti yang membidangi adalah bagian dari patologi anatomi. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang nanti benar-benar ngelihat sel-selnya, tumornya persisnya dilihat di mikroskop atau jaringannya bentukannya yang nggak karu-karuan, itu kapasitas dari patologi anatomi. Nah, masalah tumor marker itu jadi ini saya sebutkan adalah segala sesuatu hal yang bisa diukur ya, dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang dihasilkan oleh material dari kanker itu sendiri ya. Jadi jaringan abnormal itu sendiri atau juga dampak. Jadi kadang-kadang kanker itu tidak hanya dia tumbuh membesar, tapi dia juga menimbulkan
substansi-substansi yang dihasilkan. Jadi dia juga bisa menghasilkan hormon, dia juga bisa menghasilkan proses peradangan. Itu yang bisa diukur di laboratorium. Oh, gitu. Dan karena perkembangan teknologi yang sekarang ini, dulu hanya terbatas pada substansi dari cairan tubuh itu hanya dilihat dari yang dihasilkan oleh jaringan ya. Tapi karena perkembangan teknologi, bahkan sekarang kita bisa sampai level mendeteksi genetiknya, Mas. Oh gitu. Karena ada ternyata dari berbagai pengetahuan ilmu yang terkini, ada memang beberapa kanker yang memang berhubungan secara familial ya. Jadi ada historis atau riwayat dari keluarga. Oh gitu. Jadi keturunan juga bisa ya, Dok. Jadi ya? kan ini mungkin agak perlu dijadikan perhatian. Gitu. Oh gitu. Jadi juga ada faktornya juga ya, Dok, dari keturunan. Ya, tidak hanya dari gaya hidup gitu. tidak hanya dari konsumsi makanan ya, terutama itu. Tapi juga ternyata tuh bahkan sampai deteksi yang terakhir kita bisa mendeteksi genetiknya. Oh, orang ini ada bakat nggak sih ke arah kanker? Ibaratnya seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin juga para pendengar Radio Rahasia FM dan juga yang lagi nonton nih, Dok ya. Pastinya kalau di RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk mengecek tadi, untuk memeriksakan apakah dirinya terjangkit kanker atau yang penyakit yang tumor marker ini ya, Dok ya. Apakah juga prosedurnya harus meminta rujukan gitu, atau mungkin pasien langsung datang dengan gejala yang sudah dirasakan seperti kanker nih, Dok? Jadi pilar terutama untuk sekarang yang akan digiatkan oleh Kemenkes itu justru adalah kegiatan untuk deteksi dini, ya. Jadi jangan sampai justru sudah ada keluhan malahan, gitu. Ya. Deteksi dini dan juga pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat. Jadi kalau nanti ada jargon-jargon yang disampaikan oleh Kemenkes yang sering itu adalah cerdik gitu ya. Jadi itu ada nanti saya jelaskan lagi. Jadi kalau untuk di laboratorium sendiri sebenarnya perannya itu tidak hanya untuk deteksi dini, perannya banyak ya. Perannya itu memang mulai dari mengecek ada resiko atau tidak tadi ya. Jadi kalau ada resiko itu berarti artinya dari orang sehat. Betul. Belum sakit ya. Jadi belum ada keluhan. Nah, tadi ada bakat atau tidak tadi. Kemudian yang kedua memang untuk menetapkan oh iya ini memang benar kena sakit kankernya. Kemudian yang ketiga perannya dari laboratorium itu sendiri juga untuk melihat seberapa beratnya sih dampaknya kanker dalam tubuh. Jadi progresivitas dari kanker itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi perannya dia adalah untuk melihat bagaimana sih dampak pengobatan terhadap penyakitnya, apakah dia membaik atau tidak dengan dikasih obat A. Karena kadang-kadang pengobatan kanker itu kan juga ada ABCD ya. Iya, betul. Nah, jadi setiap orang itu tidak sama situasinya. Ada yang cocok dikasih A, ada yang cocok dikasih B, C, D dan sebagainya. Betul. Nah, itu kadang-kadang kita membutuhkan juga pemeriksaan laboratorium untuk mengecek ya. Oh, iki cocok apa enggak terapinya istilahnya gitu. Kemudian yang terakhir juga untuk melihat adanya resiko kekambuhan. Jadi misalnya dia sudah bagus, kemudian sudah dinyatakan bersih ya, ternyata ada pemeriksaan berkala, tahu-tahu kok kadarnya naik lagi. Nah ini kita juga harus ada waspada. Jadi prinsip adalah yang sekarang digiatkan adalah ditemukan sedini mungkin. Jadi ditemukan sedini mungkin itu adalah berarti kita sudah mulai mengidentifikasi, jangan sampai ada keluhan. Tapi kalau kita sudah punya resiko, misalnya orang-orang yang perokok berat, nah itu kan sudah punya ada resiko ke arah kanker paru, ya kan? Itu sudah mulai harus waspada. Atau yang keluarga besarnya yang satu garis pertama, misalnya ibu, kakak, adik, ada yang kena kanker payudara. Nah itu juga sudah mulai harus berhati-hati. Atau kanker mulut rahim. Nah itu juga mulai harus. Jadi prinsipnya sih sebaiknya memang dideteksi seawal mungkin ya untuk yang punya potensi resiko ya. Karena ini masih deteksi dini biasanya sifatnya mandiri, Mas. Jadi BPJS biasanya belum cover. Oh, belum di cover ya sama karena sifatnya kerja. masih belum ada sakit kan. Nah, betul. Itu biasanya memang mandiri sifatnya. Jadi pasien ya memang proaktif untuk memeriksakan diri sendiri dan memang paling ideal tetap memang harus ke dokternya dulu sesuai dengan
faktor resikonya tadi ya. Kalau kira-kira memang ke arah mulut rahim ya berarti ke dokter obstin. Kalau kira-kira ke arah payudara ya ke dokter bedah gitu. Boleh minta konsultasi dulu ke beliau-beliau dulu, karena sifatnya pemeriksaan laboratorium itu adalah sifat pemeriksaannya adalah penunjang. Jadi mau seperti apapun harus kita itu ketemu dokternya, ketemu langsung dengan pasiennya untuk menggali informasi. Oh gitu. Baik dokter, terima kasih sudah menjelaskan banyak ya ternyata yang harus kita waspadai Saudara Rasi. Jadi jangan sampai Anda merasakan keluhan dulu baru memeriksakan ya. Kalau bisa sebelum Anda merasakan itu, mungkin kalau faktor dari keluarga ada yang terserang penyakit kanker, nah alangkah lebih baiknya untuk memeriksakan lebih dini ya dok ya. Oke Saudara Rasi, tentunya jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu. Tentunya tetap aja merapat di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Baiklah Saudara Rasi, kembali lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Saudara Rasi, dengan tema peran tumor marker dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan kanker Saudara Rasi. Tadi Dr. Dina sudah menceritakan banyak ya mengenai pemeriksaan dini ya kan. Nah dok, apakah mungkin orang yang sudah bergejala, yang tentu gejala kanker ini ya dok, apakah nanti untuk pengobatannya harus rutin berapa bulan sekali, atau mungkin ada terapi khusus nih dok untuk kanker ini? Wah, kalau untuk masalah terapi bukan ranah saya ya, karena itu semua memang dikembalikan ke bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya memang itu kankernya terkait dengan kelainan darah, itu berarti nanti ke dokter penyakit dalam ya. Kalau itu terkait dengan organ-organ di daerah obstin ya ke arah obstin ya, ke dokter kandungan ya. Dan itu semua kan untuk kanker tetap akan dilihat sih sampai seberapa derajatnya ya. Betul. Karena kan ada grading atau derajat, tingkat-tingkat keparahannya itu kan ada. Tentunya kebutuhan untuk terapinya juga akan menyesuaikan seperti itu sih Mas. Kalau saya sih lebih ke arah itu tadi, jadi untuk laboratoriumnya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih menyarankan ya untuk terutama yang punya faktor resiko tadi, selain yang saya sebutkan tadi seperti yang tumor payudara, kemudian kanker leher rahim. Nah, peran apa yang mungkin bisa diinisiasi oleh masyarakat ya? Jadi itu mewaspadai. Yang pertama tadi kalau tahu bahwa dia sudah punya faktor resiko ya, yang tadi kayak misalnya perokok, itu dia nanti bisa tindak ke dokter paru-paru misalnya untuk pemeriksaan fisiknya istilahnya ya. Kalau misalnya memang ternyata masih belum ada tanda-tanda atau gejala, mungkin nanti disarankan untuk periksa tumor markernya ke laboratorium. Ada yang untuk dicek, namanya itu panelnya adalah NSE atau SCC ya. Itu jadi yang biasanya sebagai penyebab untuk kanker paru-paru di perokok. Kemudian pada yang ibu-ibu yang kemudian biasanya kan kita memang sering mendengar untuk rutin untuk melakukan pap smear ya, untuk ibu-ibu ya. Itu biasanya kita usia 40 tahun ke atas, atau yang menggunakan alat kontrasepsi, atau yang sering keputusan, biasanya kan disarankan untuk berkala pap smear. Nah itu juga sebenarnya untuk mendeteksi secara awal ada resiko ke arah keganasan, ke arah sel kanker rahim atau kanker mulut rahim atau tidak. Iya. Atau kalau misalnya pemeriksaan yang lebih mudah yang mungkin sudah mulai banyak diterapkan di puskesmas itu misalnya dengan tes IVA itu ya. Jadi ada pembubuhan sejenis asam gitu di daerah kemaluannya, kemudian dilihat reaksinya seperti apa. Jadi kemudian pada saat ini juga kita lihat mulai ada banyak tren kasus infeksi hepatitis B. Nah, di mana hepatitis B itu sendiri lambat laun tuh juga akan berproses menuju ke arah kanker. Nah itu juga perlu diwaspadai. Makanya kegiatan untuk pemeriksaan dan juga vaksinasi hepatitis B ya, terutama memang masyarakat yang beresiko ya. Biasanya kalau di kami memang ada kewajiban untuk nakes itu, karena memang kita banyak bersinggungan dengan alat jarum ya. Itu biasanya kita menjadi protokol wajib untuk dipantau daya kekebalannya terhadap vaksinnya, dan kemudian dilakukan vaksin secara berkala. Nah yang saat ini juga lagi gencar-gencarnya juga mungkin vaksinasi untuk HPV ya. Jadi untuk pencegahan terhadap kanker mulut rahim itu sudah mulai juga dilakukan inisiasi, bahkan terhadap pelajar, karena memang daya
daya coveragenya ya, daya pelindungnya untuk vaksin ini, terutama untuk mencegah kanker mulut rahim itu justru makin tinggi ketika memang sudah diberikan sejak dia belum seksual aktif. Oh gitu. Iya, jadi kalau di beberapa negara di luar negeri vaksin-vaksin ini sudah masuk kategori vaksin wajib. Oh, jadi diwajibkan untuk masyarakatnya dan di cover oleh negara. Tapi kalau di tempat kita belum menjadi vaksin wajib. Jadi ini mungkin juga pengetahuan juga untuk teman-teman untuk mulai proaktif lah untuk mengidentifikasi masing-masing ya. Jadi gitu. Itu juga perlu diketahui. Terus masuk juga misalnya bapak-bapak yang sudah mulai usia 50 tahun ke atas ya, biasanya itu sudah mulai ada gangguan dalam proses berkemihnya atau buang air kecilnya. Biasanya kan sering dengar prostat. Nah, iya. Itu juga kecik batu. Iya, jadi kalau misalnya ke arah prostat yang bisa ada kecurigaan ke arah keganasan juga usia 50 tahun ke atas itu sudah idealnya disarankan untuk melakukan pemeriksaan. Cuma memang kebetulan untuk pemeriksaan ini kami masih bekerja sama dengan laboratorium lain. Karena di Rumah Sakit Magetan sendiri kebetulan permintaan pemeriksaannya belum banyak. Oh gitu. Sementara untuk mendatangkan kebutuhan alat ini cukup costing lah istilahnya, cukup modalnya cukup banyak. Oh gitu. Sehingga selama ini kami masih bekerja sama dengan pihak jejaring dari laboratorium di luar rumah sakit. Nah gitu. Ini ada yang sudah mampir di WhatsApp-nya bertanya nih dok, mengenai tadi belum begitu jelas mengenai tumor marker nih dok. Seperti apa sih dok sebenarnya, dan tentunya untuk di Magetan sendiri kasus tumor marker ini apakah ada dan gejalanya yang paling umum apa nih dok? Ya, jadi tumor marker itu penanda ya, penanda jadi bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah di dalam tubuh kita ini ada resiko ke arah keganasan atau memang ada sel kanker istilahnya seperti itu. Jadi itu penanda ya? Bukan penyakit. Penyakit. Ini untuk nandai gitu loh. Untuk mengecek ya kalau gitu ya. Untuk ngecek. Jadi tumor marker itu adalah penanda untuk mengidentifikasi apakah ada substansi sel kanker yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Betul. Gitu. Nah, substansi itu bisa dihasilkan oleh tumor itu sendiri atau juga bisa dihasilkan akibat reaksi ya. Jadi misalnya reaksi-reaksi peradangan. Jadi nanti sifatnya dia nanti dilakukan pemeriksaan kayak tes darah gitu, tergantung dia posisinya apa. Ada bisa dilakukan tes darah, ada juga bisa dilakukan nanti sampel pemeriksaannya bisa juga dengan urin atau sampel pemeriksaannya dengan cairan tubuh yang lain gitu. Jadi bukan jenis penyakit ya ini. Ini adalah untuk nandai, untuk mengidentifikasi. Gitu. Jadi bahan untuk mengidentifikasi. Bukan jenis penyakit ya dok ya. Ini untuk cara untuk mendeteksi yang namanya kanker tadi. Iya, ada atau tidak. Ada atau tidaknya. Nah, dan kasusnya kalau di yang selama ini yang banyak dimintakan oleh dokter-dokter itu adalah biasanya kanker untuk di daerah kandungan itu biasanya kalau teman-teman mungkin familiar itu istilahnya adalah kalau hamil anggur. Oh gitu. Hamil anggur itu pun sebenarnya adalah tumor ya. Jadi benjolan yang tidak normal yang nanti juga bisa berpotensi menjadi suatu keganasan. Itu ada beberapa kasus kemarin yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian ke arah prostat tadi ada beberapa kasus juga. Kemudian kalau yang untuk anak-anak maupun dewasa saat ini adalah kankernya adalah ke arah kelainan sel darah. Jadi leukemi yang istilahnya orang. Jadi itu biasanya katanya nanti identifikasinya dari pemeriksaan darah, kemudian kita buat hapusan ya. Jadi nanti darah itu nanti dikeringkan dalam suatu wadah, kemudian nanti dicat, nanti dilihat sel-selnya. Sel-selnya masih normal atau sudah ada tambahan sel-sel ganas. Seperti gitu. Itu. Baik dokter, terima kasih nih saudara yang sudah bertanya di WhatsApp-nya, sudah dijawab sama dokter. Nanti yang mau bertanya lagi boleh saudara bisa mampir di WhatsApp-nya di 081130202906 atau saudara bisa mampir juga nih di Facebook-nya Rasio Magetan, atau saudara punya aplikasi Xpeed. Kalau belum punya silahkan download. Anda bisa nonton acara ini tentunya live siaran visual Radio Rasio FM di aplikasi Xpeed Radio dan juga di rasiafm.co.id saudara. Tentu jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Oke, sahabat Rasi, kita kembali lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sahabat Rasi, tadi Dokter Dina sudah menjelaskan mengenai sebenarnya penyakit tumor marker ini bukan penyakit ya, tapi untuk cara untuk memeriksa atau pemeriksaan dini untuk kanker, sahabat Rasi. Nah, tentunya Dok, untuk saat ini di laboratorium dari RSUD Dr. Saidiman Magetan nih Dok, untuk rata-rata masyarakat yang pengen memeriksakan dia gejala kanker atau tidaknya, ini usianya rata-rata berapa sih Dok di RSUD Dr. Saidiman Magetan? Iya, rata-rata sih kalau yang datang ke rumah sakit tuh biasanya memang jarang yang masih kepo sama dirinya ya Mas. Rata-rata tuh mesti sudah ada kejadian gitu. Oh, gitu. Jadi rata-rata usianya memang lansia. Jadi 50 tahun ke atas itu biasanya yang tindak ke rumah sakit, dan biasanya sudah ditemukan dalam kondisi juga sudah derajatnya tadi sudah agak lebih berat ya. Makanya ini dari Kemenkes sendiri juga menghimbau masyarakat juga untuk lebih peka terhadap dirinya ya. Dan kalau memang salah satu kunci untuk pencegahan supaya tidak menjadi sakit ataupun juga pencegahan terhadap kematian akibat sakit kanker ini, salah satu pilarnya adalah memang deteksi dini. Jadi memang kita masing-masing harus bisa mengidentifikasi resiko di tempat kita masing-masing untuk kemudian proaktif ya, karena ini tidak ditanggung negara sekali lagi. Jadi ya memang proaktif untuk secara mandiri untuk memeriksakan. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga kan nanti googling misalnya kayak potensi ke arah resiko payudara, mengidentifikasi adanya benjolan ya kan. Nanti banyak lah googling tuh, pasti nanti ada langkah-langkahnya yang tangan di atas kemudian dilakukan apa gitu kan. Kalau secara pemeriksaan sih biasanya dilakukan USG ya, atau pemeriksaan ronsen di mamografi namanya ya. Atau kalau misalnya yang paling gampang aja ya memang diwajibkan itu untuk wanita produktif ya, usia masa produktif umur 40 tahun ke atas ya, pap smear tadi. Untuk kita bisa memang berkala setiap tahun ya. General check up kalau tidak ya general check up berkala setiap tahun itu juga wajib. Jadi untuk memang memastikan bahwa kita baik-baik saja gitu. Gitu. Nah, untuk penggunaan dari zat tumor marker ini sendiri ya Dok ya, untuk pasien yang mau ke lab ya, tentunya menggunakan tumor marker ini, apakah pasien itu diwajibkan untuk berpuasa atau mungkin bisa menghindari makanan-makanan lainnya nih Dok? Jadi tergantung zat yang memang akan dinilai ya. Gitu. Jadi ada yang memang memerlukan persiapan, ada yang tidak. Secara umum sih biasanya tidak ada persiapan khusus, tapi ada beberapa kondisi, misalnya kalau yang pengen tadi kanker prostat ya. Kanker prostat dia ngetesnya namanya pakai zat namanya yang mau dilihat itu adalah kadar dari PSA-nya ya, prostat spesifik antigen. Nah, itu harus dalam kondisi prostatnya itu tenang dalam artian dia tidak habis diobok-obok istilahnya begitu. Nah, karena itu nanti akan bisa dianggap apabila habis ada tindakan kemudian berpengaruh terhadap jaringannya, mencederai jaringannya. Jadi dia akan men-trigger atau akan menstimulasi atau merangsang untuk diproduksi yang berlebihan. Nah, akhirnya kan jadinya sebenarnya itu tadi tingginya karena habis diobok-obok, jadi salah menafsirkan. Nah, itu misalnya. Tapi ini kalau secara garis besar sih tidak banyak yang harus memerlukan persiapan. Tapi kalau memang yang punya potensi kadar kolesterolnya tinggi ya, itu biasanya memang cairan sel darahnya itu keruh Mas, dan itu juga akan berpengaruh. Jadi ya kalau misalnya memang yang punya potensi simpanan lemaknya banyak ya, itu sebaiknya memang berpuasa. Karena kalau enggak memang kadang-kadang itu ada perlakuan khusus, kita harus puter-puter sel-selnya supaya benar-benar kecampur antara cairan dan selnya. Terus kalau masih keruh juga nggak bisa kebaca, itu juga tetap memang bisa ngaruh sih gitu. Jadi ya itu tadi pentingnya kalau kita misalnya memang ada berkala general check up ya, kita akan tahu kan kondisi kita itu sebenarnya penuh dengan emulsi lemak atau tidak ya kan. Karena jadi, memang itu cukup mengganggu orang yang badannya gemuk memang harus belum tentu gemuk. Oh gitu. Kalau gemuk itu biasanya hormonnya biasanya juga sering tidak stabil juga. Gitu. Tapi orang yang kurus pun bisa juga kolesterol atau trigliseridnya tinggi, Mbak. Mas, jadi bisa sampai kadang-kadang serumnya, cairannya itu sampai keruh, sampai kayak susu gitu. Kami pernah temui seperti itu. Itu biasanya kadarnya bisa sampai 1000.
itu sampai benar-benar yang kental keruh gitu kayak susu gitu. Nah jadi kalau kita sudah terbiasa rajin check up berkala setiap tahun, kita akan tahu, oh aku punya potensi memang sering cairanku keruh atau tidak sih gitu. Iya gitu. Jadi tidak pengaruh orangnya kurus atau mungkin siapa gemuk saja ya. bisa. Cuman memang kegemukan tuh pasti akan lebih mendatangkan resiko penyakit lebih banyak. Jadi faktor dari makanan yang kita konsumsi juga sih dok ya. Iya. Oh gitu. Nah tentunya untuk sahabat Rasi yang mau bertanya lagi silahkan ya. Masih kita tunggu di WhatsAppnya di 0811 30 20 906 atau bisa telepon langsung sahabat Rasi ya. Tentunya di 896137 atau bisa mampir di aplikasi Xpis Radio. Nah di Xpis sudah ada yang bertanya nih dok, angka kematian akibat tumor marker sejauh ini sampai jauh mana sih dok ya? Mungkin memang masyarakat belum masih agak rancu ya, masih agak rancu ya. Mungkin dikiranya memang ini penyakit tumor baru gitu ya dok ya. Jadi tumor marker itu adalah untuk penanda, zat untuk menandai ya. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi. Kalau penyebab penyakitnya itu sendiri ya. Kalau di Indonesia yang paling banyak tertinggi adalah kanker payudara. Kalau angka kejadiannya ya, angka kejadiannya yang tertinggi adalah kanker payudara, kemudian yang kedua adalah kanker mulut rahim. Tapi kalau yang menyebabkan kematian tertinggi itu adalah kanker paru-paru. Jadi agak sedikit berbeda. Lebih ganas ya dok iya. ya. Jadi seperti itu agak karena kan kalau paru mungkin dampaknya kan langsung ke saluran pernafasan iya, jadi mungkin lebih berat dibandingkan kalau dampaknya dari tumor yang lain tuh biasanya setelah dia menyebar kemana-mana barulah dia nanti akan mengenai jantung dan paru ya. Jadi paling tinggi itu adalah kanker payudara ya kalau dari secara kejadian, kemudian kanker mulut rahim. Jadi sebenarnya kalau paru-paru itu sendiri angka kejadiannya nomor 3. Kalau jumlah kasusnya ya itu bisa sampai 34.763 kasus ya. Kemudian setelah kanker paru-paru, penyebab yang lain adalah kanker hati. Nah, tadi yang saya matur karena sudah mulai ada tren penyakit hepatitis B ini mulai trennya naik, ini juga perlu kita waspadai. Kemudian penyebab yang lain setelah kanker hati itu kanker nasofaring ya. Jadi biasanya ada benjolan di daerah rongga hidung ya. Sering kemudian hidungnya tiba-tiba mampet atau kemudian sering ngocor ya. Kemudian kanker yang terbesar lainnya termasuk di bawahnya adalah kanker usus besar. Ya, jadi kalau tahu-tahu orangnya pucet mungkin kadang-kadang sering ada buang air besarnya mungkin berdarah ya, bukan karena ambeien ya, tapi mungkin hanya pertamanya dikiranya hanya sekedar ambeien tapi betul. Ternyata ada masalah yang lebih besar lainnya. Kemudian penyebab yang lain itu kanker yang tersering yang juga datang itu adalah kanker getah bening, kelenjar getah bening. Nah, mulailah nanti kita mulai agak megang-megang kalau ada yang merongkol-merongkol. Nah, itu mulai mengidentifikasi kadang-kadang karena kita tuh nggak secara sengaja nemunya gitu. Bolehlah agak sedikit-sedikit ya tidak cemas berlebihan, tapi boleh mengkepo boleh. Gitu. Iya betul. Jadi nggak usah terlalu baper. Ya tapi kan waspada boleh, tapi tidak yang parno ya. Iya betul. Dan tentunya Saudara Rasi demikian ya. Tadi memang sudah dijelaskan sama Dokter Dina ya bahwasanya tumor marker itu bukan penyakit tetapi zat untuk memeriksa yaitu identifikasi ada atau tidak sel kanker di dalam di tubuh kita Saudara Rasi. Jadi bukan penyakit ya, ditegaskan lagi bukan penyakit tapi zat untuk memeriksa gitu saja. Nah, tentunya Saudara Rasi yang mau bertanya lagi masih kita tunggu untuk kebersamaan Anda di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu, tetap merapat di 90,6 Radio Rasi FM Magetan dan juga di aplikasi Xpis Radio. Sembilan puluh koma enam FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Oke, selamat siang Sobat Rasi. Masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Untuk kesempatan siang kali ini masih bareng Dr. Dina dengan tema peran tumor marker dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan kanker. Mungkin ada tambahan lagi sih nggak sih dok mengenai peran tumor marker ini dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan kanker ini? Mungkin juga tadi masyarakat dan juga para pendengar dan juga penonton ternyata mengira yaitu tumor marker adalah penyakit. Nah ternyata itu adalah zat untuk mendeteksi dini yaitu penyakit kanker dok. Iya. Jadi tadi mungkin saya sekilas info sudah memberikan menyampaikan ya informasi bahwa perannya untuk penanda ini atau marker ya. Istilahnya ini ada banyak perannya. Jadi yang pertama dia memang untuk mendeteksi dini ya, untuk mendeteksi bahwa kita itu memang punya resiko atau tidak, yang tentunya pada orang sehat tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk menegakkan ya, berarti memang menetapkan bahwa oh iya benar si orang ini memang sakit kanker A, kanker B. Nah, itu namanya adalah perannya dia sebagai diagnosis istilahnya ya. Kemudian yang lain perannya lagi adalah dia juga bisa menentukan tadi pengobatan yang paling tepat untuk pasien ini pakai apa sih gitu. Jadi itu biasanya terutama pada kanker-kanker yang biasanya menggunakan obat dengan hormon. Nah itu biasanya kita pantau apakah ekspresi dari hormon tersebut itu bagus atau tidak gitu. Kemudian yang lain juga untuk melihat apakah tadi resiko kekambuhan ya. Jadi kira-kira pada saat dia habis dioperasi ya, kemudian diperiksa misalnya CEA ya, misalnya pada kanker usus besar misalnya, CEA-nya itu dia pada habis dioperasi itu kadarnya sudah normal. Ya, kemudian kan kita melakukan pengukurannya ini tidak hanya satu kali Mas, pengukurannya ini harus dilakukan secara berkala. Jadi secara berturut-turut istilahnya ya, bisa per 2 minggu yang mungkin waktu di awal-awal, atau mungkin nanti per 3 sampai dengan 3 bulan. Pada saat 2 tahun pertama itu biasanya per 3 bulan. Nanti setelah dideteksi itu oh kecenderungannya aman, baru nanti dia tahun ketiga sampai tahun kelima baru mungkin dia bisa jaraknya lebih panjang lagi, nggak per 3 bulan, mungkin per 6 bulan atau mungkin 1 tahun sekali. Nah, ketika di antara kita pemeriksaan berturut-turut tadi ternyata kemarinnya normal, kok sekarang ini sudah mulai ada potensi naik nih gitu. Jadi kita bilang 3 bulan pertama misalnya kadarnya 15 ya, normalnya memang kurang dari 20 misalnya seperti itu. Di 3 bulan kedua kadarnya juga mulai ke arah 19. Nah, kemudian di 3 bulan ketiga kadarnya sudah naik ke arah 25. Nah, ini berarti harus mulai hati-hati. Oh gitu, semakin naik harus lebih hati-hati ya. Iya, ada. Ini kok sudah mulai ada kecenderungan kok trennya ini naik. Nah, makanya sangat disarankan kalau misalnya memang mau memeriksa ini adalah di laboratorium yang sama. Kenapa? Karena kan kita mau mengukur hal yang sama. Betul. Yang kita nilai itu kan nanti pergerakannya ya. Jadi bukan hanya satu waktu pada saat itu saja, tapi yang kita nilai adalah kinetikanya istilahnya kalau bahasa di kami. Jadi pergerakannya ini nanti mau cenderung naik, tetap turun kan gitu. Kalau turun atau cenderung lempeng aja kan grafiknya, berarti terapinya bagus nih. Oh jadi justru kalau rata terus ya dok ya. Iya, rata tapi dalam batas normal ya, jangan rata yang tinggi terus. Sekarang rata tinggi terus berarti kita harus mikir, ini kok udah dikasih obat ABC tetap aja kadarnya nggak turun-turun, berarti ini belum nggak cocok nih sama obat ini. Berarti kita harus mulai mikirin obat yang lain gitu. Jadi yang kita lihat itu adalah pergerakannya tidak hanya satu waktu. Makanya kalau misalnya memeriksa ini paling bagus adalah pada lab yang sama, karena alatnya yang digunakan adalah alat yang sama. Ya kayak kita kalau mau mengukur berat badan, nggak boleh dong timbangannya ganti-ganti. Betul, ya kan? Nanti berbeda-beda juga. Nah, itu ya analoginya seperti itu. Iya, oke. Nah, untuk ini sudah ada yang bertanya lagi nih dok mengenai penggunaan zat tumor marker ini. Apakah tadi dokter juga sudah menyampaikan tidak dijamin oleh pemerintah ya dok ya? Apakah menggunakan BPJS mandiri itu bisa untuk memeriksakan ke lab menggunakan tumor marker ini? Sebenarnya begini, ketika untuk mandiri kalau dia belum sakit itu memang tidak dijamin. Gitu. Yang tadi untuk mendeteksi faktor resiko ya. Tapi kalau dia sudah sakit, memang perlu pemeriksaan itu.
dan dia punya BPJS bisa dipakai. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau kita memang mau mendeteksi dini ya, jadi istilahnya general check up itu tidak masuk dalam klausa tanggungan dari BPJS. Tapi kalau sudah sakit, kemudian perlu diperiksa ini, bisa menggunakan fasilitas BPJS-nya. Tapi ya tergantung ketersediaan sarana itu di rumah sakit itu ada atau tidak ya. Karena biasanya memang yang punya fasilitas sedemikian agak tinggi ini biasanya di rumah sakit yang memang besar, di rumah sakit paling nggak tipe B atau tipe A, yang memang beliau-beliau di sana yang memang berkompeten untuk menangani kanker secara menyeluruh. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, tadi terima kasih juga yang sudah bertanya di WhatsApp-nya. Sebenarnya banyak nih dok yang sudah bertanya di WhatsApp, tapi pertanyaan ini menunjukkan bahwa tumor marker ini adalah penyakit. Jadi saya lewati saja dok. Okay. Mungkin juga dokter punya tips sendiri sahabat Rasi ya untuk pendengar radio Rasi FM mungkin mengenai pemeriksaan kanker ini dok, untuk para pendengar tidak takut dengan pemeriksaan dini. Ya, jadi ya seperti yang banyak mungkin beredar informasi yang bahwa memang deteksi dini ini sangat baik dijalankan ya untuk mencegah resiko sakit yang ketemunya makin parah atau sampai bahkan ke kematian ya. Jadi tadi misalnya kayak tadi ke arah payudara, kita ngecek pakai yang sadari itu. Kemudian kita juga mulai harus agak ada curiga misalnya kalau sering misalnya sariawan nggak sembuh-sembuh atau suka ada benjolan di dalam rongga mulut ya. Nanti saya rasa teman-teman sekarang tuh sudah sangat melek dengan internet ya. Dengan HP saja bisa membuka itu tuh sudah akan cukup banyak informasi. Jadi memang yang kita tekankan itu lebih ke arah deteksi dininya. Jadi kalau bisa memang datang untuk periksa itu jangan waktu sudah kondisi sakit gitu, tapi sudah mulai cari-cari. Ibuku dulu pernah kena sakit ini nih gitu. Lah aku kira-kira gimana caranya supaya mencegah supaya jangan sampai sakit seperti itu kan gitu ya. Kalau dari programnya pemerintah sendiri kan pencegahan kanker itu kan dikenal namanya cerdik ya. Jadi yang salah satunya pilar pertama adalah cek kesehatan secara rutin yang tadi saya matur, deteksi dini tadi baik secara fisik maupun secara mungkin pemeriksaan lab ya. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok karena sudah jelas kita tahu baik itu rokok secara aktif maupun pasif. Ya, karena sekarang penelitian yang terbaru pun sudah bisa menunjukkan bahwa dampak dari terpapar asap rokok tanpa harus menghisap saja juga sudah cukup signifikan untuk membuat kanker paru-paru ya. Kemudian kita lakukan rajin R-nya, jadi kan tadi cerdik R-nya rajin aktivitas fisik. Paling tidak kita bisa rutin 30 menit per hari ya. Dan ini harus dibedakan mana yang aktivitas fisik, mana yang olahraga ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu yang di rumah itu suka, wah aku udah aktivitas, udah olahraga kok, olahraganya apa? Ini sweeping the floor gitu kan, dancing the floor with the floor gitu ya. Jadi misalnya ngepel, nyapu itu dibedakan ya. Itu adalah aktivitas fisik ya. Tapi kalau olahraga itu memang benar-benar tujuannya memang untuk meningkatkan kebugaran ya, bukan untuk bikin capek gitu istilahnya ya. Itu juga. Kemudian kita D-nya, tadi kan cerdik ya, D-nya kita melakukan diet gizi yang seimbang. Jadi komposisi makanannya mungkin lebih diperhatikan ya. Kayak tadi kita sudah tahu bahwa kalau ada kecenderungan gemuk ya, kita mulai agak batasin asupannya, kita pilah-pilah lagi. Terus jenis makanannya ya, kalau yang memang banyak menimbulkan resiko ke arah kanker tuh kan yang bakar-bakar. Nah itu juga mungkin agak harus diperhatikan, yang seneng-seneng bakar-bakar barbekyuan ya. Itu mungkin agak mulai dikurangi. Iya, kalau bisa ya dihindari ya. Jadi lebih aman memang direbus-rebus ya daripada yang ditambahkan dengan. Kemudian tadi cerdik, kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup ya. Ideal adalah kita bisa untuk dewasa kurang lebih juga bisa tidur nyenyak dalam 7 jam sehari ya. Kemudian yang terakhir yang K-nya adalah kelola stres. Nah ini yang agak jadi PR biasanya. Agak susah nih dong. Kelola stres ini biasanya karena memang banyak ya, tanpa disadari itu ada yang datang itu kadang-kadang sebenarnya secara fisik nggak ada apa-apa, tapi akhirnya juga
bermanifest ya. Jadi ada timbul gejala ke badannya karena sebenarnya poin yang terakhir ini karena kelola stresnya ini yang kadang-kadang belum bisa baik ya. Iya betul dong. Oke, terima kasih tadi cerdik Sahabat Terasi yang sudah disampaikan sama Dokter Dina. Semoga ini bermanfaat ya untuk Sahabat Terasi semuanya. Jangan takut untuk memeriksakan dini karena kalau tidak diperiksakan lebih dulu nanti takutnya lebih mengeluh dulu baru diperiksakan ya dok ya. Merasa sakit dulu baru diperiksakan. Nah tentunya sekali lagi terima kasih dokter sudah hadir di studio Rahasia FM untuk memberikan wawasan mengenai peran tumor marker yang tentunya dalam mendukung tata laksana penyakit keganasan kanker Sahabat Terasi. Tentunya Anda yang ketinggalan untuk ngobrol kita tadi, Anda bisa mampir nanti di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe Sahabat Terasi. Dan juga acara ini juga tetap bisa dilihat di Facebook-nya Rasi Magetan. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Agus dan juga Dr. Dina Fitria dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kita tuntaskan dulu dan tentunya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.